Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Nur Hidayah, NIM 193141127, PGMI 3D, DIN Surakarta. Pertemuan keempat, materi metodologi studi Islam. Ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber agama Islam. Yang ketiga, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Fungsi Al-Quran. Mengutip dari pendapat Sabi Salih bahwa Al-Quran adalah bacaan yang merupakan kata turunan dari qara'a yang berarti dibaca. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran adalah nama yang khusus bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari segi isi atau substansi, fungsi dari Al-Quran ada 4, yaitu Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Shifa yang sebagai obat hati seperti rasa iri dan dengki. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran sebagai firman Allah. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya penuh dengan ilmu yang terbatas dari kecurangan, keraguan, pertentangan, dan kejahilan. Kemudian ulum Al-Quran dan tafsir. Al-Quran diturunkan melalui tahapan-tahapan tertentu secara periodik, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat. Jumlah ayat Al-Quran dibagi menjadi 554 rukuk, terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Kemudian tafsir. Secara bahasa, tafsir merupakan penjelasan dan keterangan. Secara istilah, ilmu tafsir menurut Abu Hayyan ilmu yang membahas cara melafalkan lafal-lafal Al-Quran serta menerangkan makna dan maksudnya sesuai dengan petunjuk yang zahir sebatas kemampuan manusia. Periode tafsir itu ada 2, yaitu periode mutaqaddimin dan periode mutaakhirin. Metode mutaqaddimin itu berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW kira-kira abad keempat Hijriah. Sedangkan periode mutaakhirin berlangsung dari abad keempat sampai abad 12 Hijriah. Kemudian bagi orang muslim yang ingin menafsirkan Al-Quran itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan segala isinya, mengetahui ilmu sebab turunnya Al-Quran, mengetahui ilmu qiraah, ilmu tauhid, mengetahui nasih mansuh, dan mengetahui hadis-hadis Nabi. Kemudian bab yang kedua, hadis sebagai sumber agama Islam. Yang pertama, beberapa istilah seputar hadis. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid yang artinya baru, al-khobar yang artinya berita, dan al-khorib yang artinya dekat. Selanjutnya, al-khobar itu secara bahasa itu berarti al-naba yang artinya berita, sedangkan al-atsar merupakan pengaruh atau sisa sesuatu. Menurut jumhur ulama, arti terminologi al-khobar dan al-atsar memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Yang kedua itu posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis digunakan apabila tidak ditemukan ketetapan hukum di dalam Al-Quran. Jadi, fungsi hadis itu untuk menetapkan aturan atau hukum
yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sejarah dan kodifikasi hadis. Kodifikasi atau penulisan secara resmi Al-Quran dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu zaman Umar bin Abd al-Aziz. Periode pertama yaitu periode Nabi dan disebut masa wahyu dan pembentukan. Kemudian periode kedua itu zaman Khulafa Rasyidun. Masa ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan penyelidikan riwayat. Kemudian periode ketiga itu merupakan penyebaran hadis ke berbagai wilayah yang berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Kemudian periode keempat pada saat itu penulisan dan pembukuan secara resmi pada masa Umar bin Abd al-Aziz. Kemudian periode kelima, periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan yang berlangsung abad ketiga sampai akhir abad ke-3 Hijriah, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian periode keenam yaitu masa pemeliharaan, penertiban dan penambahan. Dan yang terakhir periode ketujuh yaitu periode pensyarahan, penghimpunan dan pengtahrijan. Kemudian unsur-unsur hadis. Hadis mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi. Bab yang ketiga yaitu ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan, atau bisa juga berlebihan dalam bersumpah. Menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam atau tasawuf. Di samping itu berkenaan dengan dalil zani. Sedangkan ilmu kalam itu menggunakan dalil qat'i. Sebagian ulama ada yang mempersamakan ijtihad dengan qiyas atau dengan ra'yi. Namun menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad itu lebih umum daripada qiyas. Kemudian yang kedua, dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, syarat-syarat mujtahid. Mujtahid merupakan orang yang mampu melakukan istinbat dan taktih atau penerapan hukum. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, syarat menjadi mujtahid ada 2, yaitu mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Yang keempat yaitu lapangan ijtihad. Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lapangan ijtihad adalah hukum syar'i yang tidak memiliki dalil qat'i. Kemudian selanjutnya hukum ijtihad. Ulama berpendapat jika seorang muslim yang dihadapkan kepada suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum ijtihad tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Kemudian selanjutnya ijtihad Nabi Muhammad SAW. Dalam menanggapi boleh tidaknya Rasul berijtihad
dalam urusan hukum agama, ulama berpendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak menyetujui Nabi beristihad. Kemudian yang terakhir, ijtihad sumber dinamika. Umat Islam dituntut untuk keluar dari taklid kepada barat dan taklid kepada masa lalu dengan cara melakukan ijtihad. Dengan ijtihad itu sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, itu tadi penjelasan ketiga bab dari metodologi studi Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.